Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Pagi Ibu, Alhamdulillah. alhamdulillahirobbilalamin. Ya, pada pagi hari ini kita akan memulai hari dengan pelajaran matematika. Tepuk tangan dong semuanya. Nah, kita akan mempelajari materi persamaan dan fungsi kuadrat. Sebelumnya ada yang pernah belajar nggak materi ini di tempat les atau di rumah udah belajar duluan? Belum, Bu. Belum Ibu. Belum, Bu. Oke, kita akan langsung masuk ke materi aja ya, anak-anak. Submaterinya itu ada bentuk umum dari persamaan kuadrat, dan submateri yang kedua itu ada menentukan akar persamaan kuadrat. Kita akan masuk ke bentuk umum dari persamaan kuadrat. Itu bentuk umumnya ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. AX kuadrat lah ini yang membuat persamaannya ini menjadi persamaan kuadrat. Karena pangkat tertinggi dari persamaan ini adalah 2 atau kuadrat. Dengan syarat bahwa A-nya itu tidak sama dengan 0. Karena jika A-nya 0 lalu disubstitusikan ke A, maka ini tidak menjadi persamaan kuadrat. Nah, kita akan mencoba mencari nilai A, B, C-nya. Nilai A itu yaitu koefisien dari AX kuadrat, lalu B-nya itu adalah koefisien dari BX, dan C adalah konstanta dari persamaan kuadrat ini. Contohnya, ada persamaan 2X kuadrat plus 5X plus 6. Yang A-nya itu koefisien dari X kuadrat yaitu A sama dengan 2, B-nya itu koefisien dari X yaitu B-nya itu 5, dan C-nya itu konstanta. Yaitu C-nya adalah 6. Sampai sini paham semuanya? Paham, Bu. Oke, contoh berikutnya supaya kalian juga lebih paham, ada persamaan X kuadrat plus 6X min 5 sama dengan 0. Di depan ini nggak ada angkanya, tapi sebenarnya di sini ada 1. Jadi sebenarnya kalau dibaca 1X kuadrat, tapi karena tidak ditulis jadi X kuadrat. Jadi A-nya itu 1, B-nya itu 6X, dan C-nya itu min 5. Lalu ada lagi persamaannya X kuadrat plus 16 sama dengan 0. Di sini tidak ada B-nya atau koefisien dari X-nya sendiri. Berarti A-nya itu 1, B-nya karena tidak ada, maka B-nya itu 0, dan C-nya itu 16. Lanjut, kita masuk ke subbab berikutnya, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat. Akar atau solusi dari persamaan kuadrat yang nilai X-nya menyebabkan persamaannya jadi 0. Sini kata kuncinya ya, persamaannya jadi sama dengan 0. Kita ada contoh persamaan X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Ibu mau tanya nih, kira-kira A-nya itu berapa? Luciana, A-nya itu berapa? A-nya 1, Bu. Ih, pintar. Ilham Fikri, B-nya berapa? 6. Adinda, C-nya berapa? 8. Ih, pinter-pinter semua ya. Pagi-pagi udah pada sarapan nih kayaknya nih. Jadi lancar otaknya nih. Nah, kita akan mencoba menentukan apakah X kuadrat min 6X plus 8 ini persamaan kuadrat dengan mencari X-nya. Oke, kita ambil contoh dari X sama dengan 1. Kita substitusikan X sama dengan 1 ini ke dalam persamaan. Yaitu X kuadrat menjadi 1 kuadrat dikurang 6X, 6 dikali 1 dikurang 8. Maaf, ini Ibu harusnya tulis negatif 13 ya.
Lalu selanjutnya ada X sama dengan 2. Kita substitusikan menjadi 2 kuadrat dikurang 6 kali 2 ditambah 8 itu sama dengan 0. Lalu ada X sama dengan 3 yang kita substitusikan menjadi 3 kuadrat dikurang 6 dikali 3 ditambah 8 itu sama dengan negatif 1. Kita lihat kata kuncinya tadi persamaannya jadi sama dengan 0. Maka yang benar itu sama dengan X sama dengan 2. Oke, kita lanjut. Kita akan menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan metode bentuk faktor. Ya, ada sebuah contoh soal yaitu tentukan faktor dari X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 0. Hafiz, kira-kira nilai A-nya, A, B, sama C-nya berapa nih? Nilai A-nya itu 1. Nilai B-nya? Nilainya B-nya negatif 4. Nilai C-nya? Nilai C-nya 4, Ibu. Betul, Hafiz sudah pintar. Nah, setelah kita mengetahui nilai A, B, C-nya, dilihat di catatan bahwa titik-titik dikali titik-titik itu harus sama dengan A dikali C. A dikali C itu 1 dikali 4 sama dengan 4. Lalu kita substitusikan nilai A, B, C-nya ini ke dalam bentuk faktor. Karena A-nya ini sama dengan 1, maka tidak perlu kita tulis ya. Jadi X ditambah titik-titik dikali X ditambah titik-titik per 1. Per 1 juga tidak perlu kita tulis, karena jika dibagi 1, maka hasilnya itu sendiri. Lalu berapa kali berapa yang hasilnya itu 4 dan berapa ditambah berapa yang hasilnya itu B atau negatif 4. Yaitu negatif 2 dikali negatif 2 itu 4 sesuai. Negatif 2 ditambah negatif 2 itu negatif 4 sesuai dengan B. Maka X min 2 dikali X min 2 adalah akar-akar dari persamaan X kuadrat min 4X plus 4 sama dengan 0, yang berarti X-nya itu sama dengan 2. Kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode dari rumus ABC. Tentukan persamaan dari X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0. Ya, Luciana, nilai ABC-nya berapa? A-nya itu 1, Bu. Yang B-nya 5. Yang C-nya 6. B-nya? Oh, min 5, Bu. Yang C-nya 6. Ya, Lucy minum dulu ya, Lucy ya. Iya, Bu. Maaf. Nah, sudah diketahui nilai ABC-nya, kita substitusikan ke dalam rumus ABC. Min B-nya itu berarti negatif. Untuk negatif 5, min ketemu min berarti menjadi plus, setelah itu plus min, akar dari B kuadrat min 4AC. B kuadratnya min 5, 4 dikali A-nya itu 1, dan C-nya itu 6. Per 2A, berarti 2 dikali 1. Yang hasilnya sama dengan 5 plus min akar dari 25 dikurang 24 per 2. 25 dikurang 24 berarti 1, berarti 5 plus min akar 1 per 2. Yang berarti kalau akar 1 berarti nilainya 1 itu sendiri, jadi 5 plus min 1 per 2. Pertama-tama kita akan mencari nilai X1-nya dulu, yaitu 5 ditambah 1 per 2. Berarti 6 per 2. Ilham Fikri, 6 per 2 hasilnya berapa? 6 dibagi 2 berapa? 3, Bu. Oke. Lalu kita mencari X2-nya, yaitu 5 dikurang 1 per 2. Berarti 4 per 2. Adinda, 4 per 2 berapa? 2, Bu. 2. Pintar, berarti akar-akar dari X kuadrat min 5X plus 6 sama dengan 0, himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Ya, terima kasih sudah
mendengarkan penjelasan Ibu. Nah, ini yang paling kalian tunggu-tunggu adalah tugas. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Terima kasih, Bu. Silahkan kalian buka OneNote masing-masing. Di sini Ibu sudah memberikan materi dari pelajaran kita hari ini, yaitu bentuk umum persamaan kuadrat dan menentukan akar persamaan kuadrat. Nanti hasil record dari Zoom ini juga akan Ibu taruh di sini ya. Nah, kalian juga bisa menyelesaikan latihan soal dari persamaan kuadrat ini. Bisa dilihat di masing-masing akun kalian ya, di tempat latihan soal. Bisa langsung kalian kerjakan di bawahnya menggunakan fitur dari matematika. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya, teman-teman semuanya. Semoga dilancarkan mengerjakan latihan soalnya. Oke, bila fisabilillah fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih.